Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu Wulan. Bisa berbicara sebentar, Bu? Ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Wulan ini, Bu. Selamat siang, Pak Imam. Boleh, Pak. Kebetulan saya lagi kosong ini, Pak. Lagi santai-santai. Ada apa ya, Pak Imam? Alhamdulillah, Bu. Kok saya ini merasa berterima kasih ini, Bu. Saya ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan diri saya dan kegiatan pembelajaran yang beberapa bulan ini saya merasa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, Bu. Dan kemarin-kemarin belum berani saya sampaikan dan berkomunikasi dengan orang lain. Saya ingin menyampaikan, ya ingin sedikit curhat lah, Bu. Saya ingin di coaching sama Ibu ini terkait dengan permasalahan saya ini. Hmm, Begitu, Bapak. Oke, Jadi, Pak. Eh, ada yang bisa saya bantu nih, Pak? iya, gini, Bu. Saya beberapa bulan ini tuh mengalami kendala terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sedikit terbengkalai, Bu. Ini berawal dari saya sih, Bu. Saya sendiri itu mengalami insomnia. Jadi eh, apa ya, eh, dapat kendala terkait dengan itu. Saya insomnia itu karena ada beberapa hal yang saya pikirkan di rumah saya, Bu. Akhirnya itu berdampak pada kegiatan pembelajaran. Karena insomnia itu saya bangunnya agak siang, setelah subuh saya kadang tidur lagi, kalau sebelumnya itu tidak, Bu. Terus sampai di sekolah saya ngantuk sudah, Bu. Karena ketika mengantuk itu akhirnya kegiatan pembelajaran juga sedikit terbengkalai, metode juga kocar-kacir, akhirnya berdampak juga pada murid yang kurang termotivasi untuk belajar. Itu, Bu. Gitu kondisinya, Bu. Begitu ya, Pak. Jadi, Pak, Iya, itu insomnia. iya. Hmm, Ternyata Pak Imam ini banyak yang dipikirkan ya, Pak. Iya, Bu. Jadi ada beberapa hal yang saya hadapi dari permasalahan itu. Itu datangnya berbarengan, saya inginnya itu diselesaikan secara langsung, malah akhirnya terjadilah semacam itu yang mestinya saya jarang bermalam itu, begadang itu untuk mengerjakan media, menyiapkan perangkat, malah saya dibuat bermain HP, jadi tidak efisien, tidak efektif waktu yang saya kerjakan, Bu. Malah membuang-buang waktu, gitu loh, Bu. Baik, Bapak. Apa agenda persiapan kita hari ini, Bapak? Harapannya saya ingin kembali lagi, Bu. Ingin kembali seperti dulu yang bisa fokus lagi mengajar, fokus menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, media pembelajaran itu juga siap, anak-anak itu juga bersemangat, Bu. Eh, saya pun bersemangat berangkat sampai di sekolah itu sebelum bel masuk. Jadi saya siap menghadapi hari itu dengan pembelajaran yang ada, gitu. Hmm, Bagus itu, Pak. Kalau Pak Imam sudah punya keinginan seperti itu, kira-kira situasinya sekarang seperti apa sih, Pak? Saya mengalami kesulitan berkomunikasi, Bu, karena mungkin tipikal saya itu kan orang pemikir, Bu. Sehingga kadangkala ketika saya menghadapi permasalahan itu tidak mudah menyampaikannya ke orang lain. Ini saja saya mau menghadap Ibu Wulan itu kan mikir, mumpung kelihatan Bu Wulan nyantai ini saya berani mengajak Ibu Wulan berbicara. Sehingga hal itu berdampak pada diri saya yang selalu berpikir inginnya masalah itu selesai dengan memikir, ternyata tidak bisa, Bu. Dan itu membuat saya depresi, saya butuh teman bicara, itu kondisinya saat ini, Bu. Rupanya Pak Imam ini tipe pemikir ya. Hmm, Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin saya terburu-buru menyelesaikan permasalahan, asal selesai, tidak selesai, mestinya bisa selesai tapi tidak selesai, dan itu berdampak kepada pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab lain yang akhirnya terbengkalai, Bu. Nah, ini menyebabkan kegiatan pembelajaran di sekolah saya juga terbengkalai, sehingga banyak media juga tidak siap,
perangkat juga tidak siap, berpikir strategi pelajaran juga akhirnya tidak bisa, Bu. Gitu. Nah, yang Hmm. itu yang mempengaruhi saya mungkin. Nah, baik Bapak. Kira-kira apa situasi yang Bapak harapkan dari yang Bapak bicarakan tadi, Pak? Situasinya itu harapan saya itu bisa kembali normal. Saya ingin kondisinya itu saya tenang, tidak terlalu banyak berpikir dalam artian yang berat, yang kompleks gitu loh Bu ya. Karena kalau ternyata berpikir kompleks ternyata susah bagi saya untuk mengembangkan diri saya untuk kegiatan pembelajaran ini. Dan saya harus bisa memilah yang mana itu eh, di rumah, itu di keluarga, di lingkungan, di sekolah. Harapan saya semacam itu yang diinginkan. Ah, bagus sekali harapan Pak Imam ya. Iya. Apa saja Pak rencana yang akan Bapak lakukan atau yang akan Bapak wujudkan untuk agar rencana yang tadi Bapak harapkan itu bisa tercapai, Pak? Mungkin hari ini saya itu memulai sesuatu dengan berani berkomunikasi, Bu. Itu rencana saya tuh, saya harus memilah, mengevaluasi, merefleksi diri saya itu saya harus tahu dulu permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, memilah permasalahan itu sehingga penyelesaiannya itu bertahap dan satu persatu, tidak bisa berbarengan. Yang kedua, berkomunikasi juga dengan istri di rumah, di sekolah itu saya akan merencanakan untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi juga dengan rekan guru sejawat Bu, untuk membicarakan terkait pembelajaran tentunya. Gitu loh, Bu. Baik, Bapak. Hmm. Bagus sekali loh Bapak ini dari tadi. Nah, apa yang harus disiapkan, Bapak? Pertama mungkin saya harus menyiapkan mental saya Bu, karena mental inilah sumber dari permasalahan ini ternyata saya sadari itu mental saya itu butuh ketenangan, butuh fokus dalam berpikir. Terus yang kedua yang saya perlu siapkan adalah mungkin strategi-strategi khusus supaya saya itu bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terus saya juga harus mempersiapkan juga berkomunikasi secara intens dengan orang-orang tertentu, baik itu istri, kepala sekolah, rekan guru sejawat, bahkan saya juga harus berani berkomunikasi secara terbuka juga sehingga murid itu yang ada di sekolah juga bisa saling memahami. Terutama saya harus bisa memahami kemauan murid, bukan hanya asal saya berpikir untuk diri saya sendiri gitu. Hmm, iya, Bapak. Benar sekali itu, Pak. Wah, bagus sekali Pak Imam ini ya. Hmm, apa yang bisa memastikan hal itu semua bisa berjalan, Bapak? Ketika saya sudah bisa melakukan komunikasi dengan mereka baik dan lancar, komunikasi juga dengan lancar, otomatis ini bukti bahwa apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya kerjakan untuk perbaikan ini semakin baik, Bu. Berarti apa yang saya sudah siapkan itu sudah berjalan dengan baik. Gitu, Hmm, Bu. begitu. Kapan Bapak akan dimulai rencana itu tadi? Insya Allah kita akan memulainya. Ini kan sebagai awal, hari ini itu sebagai awal kunci saya itu berani membuka diri. Berani saya berbicara, berani saya berkomunikasi. Mungkin startnya secara menyeluruh terkait penyelesaian masalah, terkait perbaikan pembelajaran saya, terkait itu. Mungkin saya mulai dari besok, Bu. Saya mulai dalam minggu ini, startnya mulai besok itu saya akan coba berkomunikasi dengan baik, itu baik dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan tentunya dengan murid, supaya kita juga bisa memahami. Gitu. Hmm, begitu. Jadi Bapak akan memulainya itu minggu depan ya, Bapak? Ya, Minggu depan. intinya minggu depan Ya, karena ya eh, baik Bapak. Karena akan dimulai minggu depan, jadi persiapan Bapak sudah matang semuanya. Kemudian rencana-rencananya Bapak juga sudah matang. Eh, siapa saja sih Pak yang akan Bapak libatkan dalam rencana Bapak ini? tentunya saya sendiri, istri saya untuk di rumah, terus di sekolah itu ya kepala sekolah dan guru rekan guru sejawat beserta murid.
Bu. Oh, begitu. Tentu saja yang Bapak sebutkan tadi kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, keluarga Bapak, terutama istri dan juga siswa, eh, mereka memang akan terlibat dalam hal ini semua ya Pak. Iya Bu. Yang dimintai dukungan siapa saja Bapak? Dukungan yang terbaik saya harapkan dari istri saya dan yang kedua kepala sekolah Bu untuk melancarkan eh, program saya ini Bu. Kepala sekolah. Iya. Eh, saya lihat memang progres Pak Imam bagus ya. Hmm, apa yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu. Saya ketika sudah berani berbicara ke Ibu ini sudah bagian yang luar biasa ke saya Bu. Untuk proses coaching ini akhirnya saya bisa menemukan tahapan-tahapan perbaikan diri saya, tahapan-tahapan saya untuk memperbaiki solusi buat saya menghadapi permasalahan yang beberapa bulan ini saya hadapi kok kayaknya saya buntu. Tapi ketika sudah berbicara dengan Ibu, saya mulai terbukain. Oh iya, saya harus melakukan ini, langkahnya ini gitu Bu. Terima kasih Bu, luar biasa Bu. Masukan-masukan, arahan dari jenengan ini cukup menginspirasi saya untuk melakukan yang terbaik Bu. Hmm, iya, Oke, sama-sama, Bapak. oke. Mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu ya, Pak. Ya Bu, cukup Bu, Nah, sangat luar biasa ini Bu. sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya ya, Pak. Siap Bu. Semoga apa yang Pak Imam harapkan dapat terwujud ya. Amin. Ya Bu, terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu buat saya. Semoga apa yang saya harapkan bisa terwujud dan begitu pula dengan Ibu. Semoga sehat selalu dan bersedia selalu membuka hati, membuka waktu untuk kita saling berkomunikasi Bu. Terima kasih Iya, Bu Bapak. sebelumnya. Eh, begini, Bapak, ada satu lagi nih, Bapak. Saya Oke, tunggu kabar baiknya ya, Pak ya. siap Bu. Nanti saya akan Nah, komunikasi lagi. Terima kasih Bu. kasih. Selebihnya, oke, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vita. Ada yang bisa saya bantu kok kayaknya terburu-buru ini dari luar. Gimana Bu? Assalamualaikum Pak Imam. Semuanya. Waalaikumsalam Bu Vita. Geng, 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 geng. Siap. Kok kayaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ini Bu. Mohon maaf mengganggu Pak Imam. Oh Saya enggak. buru. Oke. Saya lagi santai nih kok Bu. Lagi baru baru keluar dari kelas, ini lagi nyantai. Gimana gimana Bu? Nah, begini Pak Imam, saya mau minta waktunya Pak Imam sebentar, boleh Pak Imam ya? Boleh Bu. Ini lagi santai juga saya kok Bu. Saya siap berbicara dengan sampean ini Bu. Gimana Bu? Gini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol santai sama Bapak. Oke. Saya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Pak selama ini. Jadi saya ingin Pak sedikit mencurahkan hati saya, ingin mengeluarkan unek-unek saya kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh, boleh Bu. Monggo, monggo apa, apa? Gimana? Apa tujuan jenengan ini membicarakan hari ini itu apa aja Bu? Mungkin bisa disampaikan dan insya Allah saya juga siap mendengarkan gitu Bu. Baik Pak. Begini Pak, saya punya permasalahan di kelas dan permasalahan ini sudah cukup lama Pak saya pendam. Jadi saya belum berani untuk berbicara dengan Bapak. Uh, saya punya murid Pak. Murid saya tentunya mereka masih duduk di kelas 1 SD. Murid saya ini kurang aktif Pak dan kurang bersemangat selama proses pembelajaran berlangsung. Sepertinya saya mengamati mereka itu memiliki motivasi belajar yang rendah, Pak. Begitu, Pak. Iya, ada murid kurang aktif Bu ya, Ya, kurang termotivasi untuk belajar. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kali ini Bu?
Yang saya harapkan, Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi, Pak. Dan melalui solusi itu saya ingin murid-murid saya yang tadinya kurang aktif menjadi aktif kembali, dan tentunya mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi, Pak, saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, kok gitu Bu ya, semoga segera tercapai Bu. Lalu situasi Ibu saat ini, situasi hati Ibu, situasi di sekolah itu seperti apa Bu? Untuk situasinya ya Pak, Iya. situasi dari hati saya, di sini saya sepertinya kurang ya Pak dalam menerapkan metode pembelajaran. Jadi saya hanya menerapkan metode itu saja kepada murid-murid saya. Dan untuk situasinya murid saya ini kurang bersemangat itu Pak. Jadi mereka tuh pada saat belajar bersama saya, mereka seperti tidak memperhatikan gitu Pak. Mereka Gitu. seperti merasa bosan, sepertinya monoton Pak. Monoton Iya, sepertinya iya, iya Bu, iya yang Bu. saya Oke. proses pembelajaran yang saya laksanakan itu Pak. Kira-kira Bu ya, kira-kira nih Bu ya. Eh, Selain seperti yang Ibu Vita sampaikan tadi, ada hal apa yang mempengaruhi murid Ibu itu Bu? Sehingga kurang termotivasi dan segala macam itu. Yang sesuai pengamatan saya ya Pak selama ini Mhm, mhm. terhadap murid-murid saya, Iya. murid saya itu saya lihat setiap kali saya menjelaskan materi yang akan diajarkan, mereka mengantuk Pak di kelas. Mengantuk Ya, ya. lalu antusiasmenya itu tidak ada Pak, dan kurang Mhm. fokus. Iya. Mereka kurang fokus pada materi yang diajarkan, dan dari sana itulah Pak, akhirnya saya menyimpulkan bahwa motivasi belajar mereka itu sangat rendah. Itu Akhirnya Bapak. motivasinya belajarnya rendah Bu ya. Lalu Iya. situasi apa yang diharapkan dan yang diinginkan Ibu Bu, terkait dengan kondisi semacam itu Bu? Situasi yang saya harapkan Pak, yang saya inginkan itu, saya Mhm, ingin murid-murid saya aktif Pak dalam mhm. pembelajaran, kemudian saya ingin murid-murid saya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemudian mereka bersenang-senang selama pembelajaran. Iya, Dan iya, iya. proses pembelajarannya itu menyenangkan, saya ingin seperti itu Pak, istilahnya itu menyenangkan dan bermakna kepada murid-murid Iya, iya. saya. Menyenangkan dan bermakna buat murid Bu ya. Menurut Betul. Ibu, iya, iya. Menurut Ibu bagaimana itu bisa terwujud Bu? Menurut saya Pak, Mhm, semua itu bisa terwujud Pak, ya. Yang pertama yaitu saya akan membangkitkan rasa antusias dari murid saya. iya. Mereka bersemangat. Jadi saat saya mengajar, mereka dalam diri mereka itu bersemangat. Wah, bersemangat. Kemudian mereka fokus pada materi yang akan saya ajarkan. Wah, Jadi menarik. dua hal itu Pak Ya, yang membuat semuanya itu jadi terwujud. menarik Bu, sangat menarik Bu. Kira-kira ide-ide apa gagasan dari Ibu untuk bisa mewujudkan itu Bu, yang bisa Ibu terapkan Bu? Kalau untuk gagasannya ya Pak, yang pertama Pak, saya itu ingin menyusun modul ajar yang berdiferensiasi Pak. Referensi. Lalu Ya. ya dari modul ajar berdiferensiasi itu, jadi saya sebelumnya akan melakukan observasi dulu kepada murid-murid saya. Agar saya mengetahui gaya belajar murid saya bagaimana, kemudian profil belajarnya itu juga bagaimana, dan hal-hal yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, itu mereka inginnya belajar yang seperti apa, agar pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak monoton
saja, Pak. Jadi mereka itu selalu antusias, mereka bersemangat sekali. Setiap kali saya mengajar, mereka fokus dengan apa yang saya ajarkan kepada mereka. Lalu setelah, Menarik sekali. ya Oke, Pak, oke. Lanjut. menarik ya Pak. Menarik, Bu. Lagi Pak, saya Iya. ingin, biasanya saya belum pernah menerapkannya ini Pak. Saya mau menerapkan ice breaking pada anak-anak Pak. Luar biasa, Bu. Persiapan yang ide-idenya itu mulai dari diferensiasi, terus ada observasi sebelumnya, ditambahi dengan ice breaking. Lalu apa persiapan Ibu? Ya, untuk persiapannya ya Pak, yang ingin saya lakukan itu yang pertama tentunya saya akan menyusun modul ajarnya terlebih dahulu Pak yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua saya akan menyediakan media belajar yang menarik untuk siswa saya. Kalau untuk media belajar saya karena anak-anak saya masih kelas 1 Pak, masih kelas 1 SD murid saya, jadi saya akan menerapkan media pembelajaran yang konkret untuk mereka. Jadi pembelajarannya itu konkret terlebih dahulu Pak. Kemudian contohnya itu bisa dari benda-benda yang ada di sekitar kelas atau di sekitar sekolah. Lalu selanjutnya saya akan memilih metode pembelajaran yang interaktif Pak. Jadi selain berdiskusi kelompok, selain saya juga akan memberikan ceramah, tapi ceramahnya sedikit Pak. Jadi nanti anak-anak saya hanya mengarahkan saja, saya hanya akan menjadi fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak nanti akan aktif dalam pembelajaran dengan game Pak, dengan permainan yang akan saya terapkan pada metode-metode pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya Pak, tadi kan gagasan saya itu ada ice breaking Pak. Nah, di situ saya akan menyiapkan ice breaking untuk murid-murid saya. Dan selanjutnya adalah saya akan memberikan apresiasi kepada murid saya agar lebih semangat lagi belajarnya, Pak. Gitu, Pak. Luar biasa, Bu. Ide-idenya yang disiapkan juga luar biasa sekali. Lalu untuk memastikannya, Bu ya, Bu Vita ini kira-kira apa yang akan dikerjakan, Bu, disiapkan, Bu? Untuk memastikan ide-idenya itu bisa berjalan, Bu? Baik, Pak. Untuk memastikan rencana itu bisa berjalan ya Pak, saya tentunya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, lalu saya juga akan melakukan kolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan kelompok kerja guru yaitu KKG. Jadi saya melakukan kolaborasi dalam komunitas praktisi Bapak. Itu Bapak. Luar biasa, luar biasa. Persiapannya sudah matang sekali ternyata Bu Vita ini ya. Lalu apa yang akan Ibu kerjakan setelah percakapan ini, Bu? Setelah percakapan ini ya Pak, saya ada yang akan saya kerjakan. Nah, yang pertama yaitu tentunya saya konsultasi dulu Pak dengan kepala sekolah. Saya akan konsultasi terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan mengenai modul ajar berdiferensiasi saya apakah sudah pas, apakah sudah cocok sesuai dengan gaya belajar siswa dan kebutuhan dari murid-murid saya. Lalu selanjutnya saya mau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini saya mau meminta umpan balik Pak dari rekan saya Pak untuk menilai diri saya sendiri bagaimana gaya belajar saya Pak, apakah sudah baik untuk murid-murid saya. Karena kalau untuk menilai diri sendiri itu kan tidak bisa ya Pak. Iya. Jadi saya meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk menilai apa saja kekurangan-kekurangan dari saya dan apa saja perbaikan
apa saja hal-hal yang harus saya lakukan untuk perbaikan saya di masa mendatang. Jadi tentunya jadi pembelajarannya itu tidak akan monoton lagi, murid-murid saya punya motivasi belajar yang tinggi dan bersemangat lagi Pak tentunya dalam setiap proses pembelajaran. Dan ada lagi Pak, yang Ya, terakhir itu adalah saya akan melakukan refleksi diri pada setiap akhir pembelajaran. Dari sana saya ingin setiap refleksi pembelajaran, saya akan mencatat apa saja yang perlu saya kembangkan, jadi apa saja yang perlu saya catat lagi, saya kembangkan lagi, dan saya perbaiki lagi selain dari umpan balik dari rekan sejawat saya. iya, menarik, menarik Bu. Sudah matang. Pertanyaan terakhir ini Bu ya, kita sama Syampang berbicara ini kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan itu? Nah, kalau untuk kapannya Pak, saya ingin segera besok Pak saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya Pak. Bersama siapa saja Bu yang diajak kolaborasi Bu? Nah, tentunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Jadi rekan sejawat saya akan memberikan umpan balik kepada saya. Iya, luar biasa Bu Vita ini ternyata ya. Jadi dari apa yang telah kita bicarakan dari tadi Bu, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu dapatkan? Baik Bapak, saya merasa sangat bersyukur Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Ya betul Pak. Akhirnya apa yang saya rasakan selama ini, apa yang saya pendam, unek-unek yang sudah saya pendam, saya dapat menyampaikannya kepada Bapak. Saya bisa cerita. Jadi akhirnya beban yang saya pikirkan terasa ringan. Jadi saya merasa lega Pak. Begitu Pak. Dan alhamdulillah Pak, saya telah memperoleh solusi-solusi seperti yang saya harapkan. Iya. Terima kasih Bu, saya juga banyak belajar dari Ibu juga dari apa yang telah kita sampaikan. Saya tunggu karena sudah mulai besok, saya tunggu permintaan jenengan kapan kita akan berbicara lagi sebagai bentuk refleksinya. Semoga ada kabar baik dan mohon maaf saya sebentar lagi juga mau mengajar. Apa bisa diselesaikan ini pembicaraannya Bu? Baik Bapak, Oke, siap. terima kasih. Mohon maaf ini Bu ya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Oke, terima kasih Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bulan. Waalaikumsalam Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bulan? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Eh, hanya ada sedikit kegalauan nih Bu. Wah, ada apa nih? Apa yang membuat Bulan jadi galau? Banyak ya Bu. Eh, saya itu banyak yang dipikirkan loh Bu, akhir-akhir ini. Nah, lalu topik percakapan kita kali ini apa ya Bulan? Topik percakapan kita hari ini ya Bu ya. Sebenarnya begini Bu, saya sedikit punya masalah. Bukan masalah dari saya sih, cuman dari teman-teman rekan kerja saya, rekan sejawat gitu Bu. Saya agak merasa gimana ya Bu, melihat teman-teman itu kemampuan untuk menggunakan teknologinya Bu, terutama laptop itu masih rendah Bu. Hmm, Di saat ini kan Ibu sudah tahu ya, kalau saat ini sudah digitalisasi ya Bu, dalam ya. mengerjakan apa-apa itu menggunakan laptop, serba digital Ibu. Buat RPP atau modul ajar, kemudian media pembelajaran Ibu, kemudian sampai bahkan e-rapot loh Bu. Kita kan juga menggunakan butuh laptop ya Bu. Nah, Ya, pada betul. saat akhir semester, biasanya itu kalau buat e-rapot, teman-teman itu ada beberapa yang ujung-ujungnya itu banyak yang minta tolong Bu sama saya. Minta Hmm, tolong mm,
untuk membantu mereka mengerjakan e-rapornya itu, Bu. Begitu, Bu, permasalahan saya hari ini. Oh, berat juga ya Bu Wulan dengan permasalahan Bu Wulan ini. Ya Lalu, itu, mm, ya itu, Bu. lalu dengan semua permasalahan Bu Wulan ini, kira-kira apa harapan Bu Wulan dari percakapan kita ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi, Bu, dari semua hal yang saya rasakan ini, Bu, yang saya pikirkan terutama ini, Bu. Saya pengen dapat solusinya, Bu. Makanya saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Vita ini. Ngobrol santai ya Bu Wulan. Santai aja, iya, Bu. Ya, relax. Baik, dari semua yang harapan bulan ya bulan, saya ingin tahu situasinya sekarang itu seperti apa ya Bu? Nah, situasinya ya, Bu, begini. Teman-teman saya itu kan mempunyai kemampuan yang rendah ya, Bu, ya. Rendah. Hmm, Ketika mengerjakan e-raport itu, mereka selalu minta tolong kepada saya kan ya, Bu, ya. hmm, Dan itu sangat merepotkan saya sekali, Ibu. Padahal saya kan juga sibuk ya, Bu, mengerjakan banyak hal, Ibu, administrasi dan sebagainya. Jadi menurut saya agak sedikit terganggu saya, Ibu, dengan teman-teman itu. Akhirnya pekerjaan saya kadang-kadang terbengkalai, Ibu. hmm. Terus kira-kira apa saja Bu yang mempengaruhi semua itu? Yang mempengaruhi ya, Bu, ya. Yang pertama pastinya mereka kan sudah dapat pelatihan ya, Bu. Pelatihan tentang e-raport ya, sudah dapat. Tapi mereka itu jarang, Bu, buka laptopnya. Jarang, Bu. Jadi karena jarang buka laptop, Ibu, mereka lupa cara menggunakannya, Ibu. Apalagi aplikasi ya, Ibu. Eh, Teman-teman itu sampai lupa. Jadi mengulang kembali. Padahal Ibu, waktu mengikuti pelatihan kemarin, mereka cukup mampu loh, Bu, menggunakan laptop itu. Bahkan bisa dibilang bisa melakukan sendiri. Jadi sudah bisa berjalan sendiri, Ibu, menggunakan laptop tanpa bantuan orang lain pada waktu pelatihan kemarin. Nah, sekarang kok malah begini ya, Ibu? Mungkin karena jarang-jarang digunakan kali ya laptopnya atau jarang dibuka ya. Jadi kayak kesulitan, Bu. Semester yang kemarin juga begitu, Ibu. Mereka semua bertanya, apa sih yang harus dilakukan? Begitu. Sampai-sampai eh, mereka itu kebingungan begitu loh, Bu. Begitu ceritanya, Hmm, Ibu, yang itu ya. mempengaruhi hal itu terjadi, Ibu. Oh, baik-baik. Lalu apa yang diharapkan bulan dari situasi itu? Oh, yang saya harapkan ya, Bu, saya berharap semua rekan-rekan saya di sekolah itu mampu mengoperasikan laptop, Ibu. Artinya, paling tidak semua ya, Ibu-ibu, meskipun ada teman-teman yang sudah hampir purna tugas, mereka rasanya sudah males, sudah, Ibu, mau mau menggunakan laptop itu males karena sudah hampir pensiun, mungkin tahun depan sudah pensiun, jadi buat apa saya buka laptop. Nah, mereka begitu berpikirnya, Ibu. Tapi bagi yang muda-muda, saya berharap kepada rekan-rekan saya, mereka mampu menggunakan laptop, paling tidak merepotkan teman-teman yang lain, Ibu. Terutama saya dan juga rekan-rekan saya yang mahir dalam laptop, Ibu, ya. Jadi pekerjaan kami terganggu, Ibu. Begitu. Gitu ya, Bu. Lalu adakah gagasan dari bulan untuk mewujudkan semua itu? Hmm, Saya itu ada rencana, Ibu. Ada rencana akan melakukan pelatihan secara rutin, Ibu. Kemudian dilakukan pelatihan itu akan saya lakukan baik secara mandiri ataupun berkelompok. Dilihat dari jumlah guru yang ada di sekolah saya, Bu, bisa dibilang hampir setengah ya, Bu, dari
rekan-rekan saya itu yang tidak bisa menggunakan laptop, Bu. Hampir setengah, Ibu. Kemudian eh, jadi saya rencananya akan mengadakan pelatihan secara rutinnya itu setiap hari Sabtu, Ibu. Jadi sepulang sekolah sambil menunggu jam ceklok untuk pulang, saya ingin mengadakan pelatihan itu terhadap rekan-rekan saya yang ada di sekolah, Ibu. Tentunya dengan kontinu, Ibu, setiap Sabtunya, setiap minggu, saya inginnya begitu, Ibu. Jadi dengan cara seperti itu, teman-teman jadi tidak lupa, Ibu. Jadi kan setiap minggu nih Bu bukanya ya, setiap minggu buka laptopnya, nanti minggu depan dibuka lagi. Jadi teman-teman itu jadi sering buka laptop, akhirnya ingat terus begitu Ibu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya buka laptop, begitu Ibu. Wah, bagus sekali gagasannya Bulan. Nah, apa saja nih yang perlu disiapkan oleh Bulan untuk mewujudkan semua itu? Eh, yang perlu disiapkan itu yang jelas, saya konsultasi dengan kepala sekolah Ibu. Saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan hal itu karena itu memang butuh rencana ya Ibu. Saya juga harus mencari eh, narasumbernya siapa yang akan saya ajak Ibu. Kemudian sarana dan prasarannya tentunya Bu. Karena di sekolah saya itu kan gurunya banyak ya Bu. Laptopnya juga terbatas. Mungkin lebih efektif dan efisien ketika saya hanya ingin berkelompok itu Ibu, berkelompok. Jadi bisa saling berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, jadi biar tambah bersemangat. Jadi kalau sendiri kan agak bagaimana ya Bu? Nah, kalau rame-rame berkelompok gitu rasanya semangat teman-teman, begitu Ibu. Wah, luar biasa Bulan. Dan untuk memastikan semua itu bisa berjalan bagaimana Bu? Tentunya Ibu, agar itu bisa berjalan, saya pastinya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah Bu, Ya. untuk eh, mengontrol atau mensupervisi rekan-rekan. Pastinya pada waktu saya akan mengadakan pelatihan, saya akan memberikan tugas-tugas, Bu, kepada rekan-rekan saya. Tugasnya misalnya rekan-rekan saya hari ini tugasnya adalah membuat modul ajar misalnya. Nah, modul ajar itu paling tidak kan harus ada di print out atau bagaimana, bagaimana begitu ya, Bu Vita. Jadi ketika mereka sudah menghasilkan modul ajar itu, tentunya nanti biasanya kita kan akan disupervisi ya Bu oleh kepala sekolah. Nah, itu kepala sekolah bisa meninjau bagaimana progres mereka ketika setelah mengikuti pelatihan bersama rekan-rekan kami yang sudah paham tentang laptop. Begitu, Ibu. Bagus sekali Bulan progresnya. Begini Bulan, dari semua yang telah dipaparkan oleh Bulan, siapa saja nih yang mau diajak kolaborasi untuk mewujudkan progresnya Bulan ini? Yang mau diajak kolaborasi ya, Bu. Banyak lah, Bu. Ada kepala sekolah, teman sejawat, kemudian teman sejawat maksudnya teman yang paham akan laptop tentunya Ibu. Dan KKG, Bu. Saya pasti akan mengajak eh, rekan-rekan saya yang berada di KKG, tentunya mereka yang sudah memahami laptop itu tadi ya, Ibu ya, teknologi itu tadi. Karena kan kita perlu banyak pemahaman ya Ibu ya. Saya ingin teman-teman saya itu mampu menguasai Microsoft Word, kemudian Excel, aplikasi Erapod Ibu. Nah, saya inginnya begitu. Jadi KKG tentunya banyak ya Ibu dari berbagai sekolah itu pasti ada narasumber-narasumber yang akan saya ajak untuk berkolaborasi dengan sekolah saya Ibu. Wah, luar biasa Bulan dengan semua program-programnya dan semua progresnya. Kapan itu kira-kira Bulan semua itu akan dilaksanakan? Rencana saya mulai minggu depan, Ibu, akan saya laksanakan rencana yang saya sampaikan pada Ibu tadi. Minggu depan ya Bulan? Iya, minggu depan, Ibu.
Oke, bagus sekali. Baik Bulan, dari semua yang telah kita obrolin nih, nah kita sudah ngobrol-ngobrol santai. Nah, apa yang bisa disimpulkan oleh Bulan? Alhamdulillah Bu, saya sedikit lega. Bukan sedikit sih Bu, banyak-banyak malah leganya karena bisa sharing sama Ibu dan juga saya kayaknya akhirnya bisa menemukan solusi Bu. Dan saya juga lebih terarah begitu ya Bu, karena sudah berbincang-bincang dengan Bu Vita, akhirnya plong rasanya saya itu Bu. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya sudah lega dan plong. Saya juga Iya. belajar juga Ibu. Terima Baik Bu, kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Terima kasih banyak Ibu. sama-sama Bulan. Nah, saya tunggu nih kabar baiknya. Katanya minggu depan ya Bulan. Ya, minggu depan Ibu. Programnya akan dilaksanakan ya. Nah, minggu Ya, depan kita boleh nih bincang-bincang santai lagi ya Bu, ngobrol-ngobrol santai lagi. siap Saya Ibu, ingin siap tahu, Ibu. ya tentunya saya ingin tahu progresnya sudah sampai mana ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Bulan diberikan kelancaran ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sama-sama Bulan, kita akhiri dulu ya obrolan kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Baik Ibu. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam.